Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Harap kalian baik-baik saja dan sehat. Selamat datang di pertemuan pertama numerasi. Kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Nah, ini gambarnya bilangan bulat ya. Yang ada di kanan nilainya selalu lebih besar daripada yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya kita pahami dulu konsep bilangan bulatnya ya. Nah, jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Logikanya semakin ke kanan ya, dari ujung kiri ke ujung kanan, jika bergerak ke arah kanan maka nilainya akan bertambah dan semakin besar. Sebaliknya, jika arahnya semakin ke kiri, dari ujung kanan ke ujung kiri, nilainya akan selalu berkurang dan semakin kecil nilainya. Misalnya di situ ada bilangan 5 dan negatif 5. Nilainya tentu saja lebih besar yang 5 itu. Karena negatif 5 letaknya berada di paling ujung kiri. Misalnya lagi negatif 1 dengan 0. Tentu nilainya lebih besar 0 daripada negatif 1. Jadi seperti itu. Semakin ke kanan nilainya bertambah besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Setelah kita memahami dan mengerti konsepnya, selanjutnya kita belajar untuk mengurutkan bilangan bulat seperti apa. Sama ya. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Bilangan 5, 3, 4, 0, negatif 5, negatif 3, dan negatif 1. Kita diminta untuk mengurutkan bilangan-bilangan tersebut mulai dari yang terkecil nilainya. Kita siapkan dulu garis bilangannya. Nah, kita tentukan dulu karena permintaannya yang paling kecil, manakah di antara bilangan-bilangan itu yang menempati garis bilangan di posisi paling kiri. Ya, mana? Kali negatif 5. Ya, kemudian negatif 3, negatif 1, 0, 3, 4, 5. Langsung kita tuliskan urutannya seperti ini. Apalagi mengurutkan bilangan hal yang berbeda. Urutkan bilangan berikut dari yang nilainya terbesar. Dari yang terbesar ya. Disediakan bilangan negatif 5, 2, negatif 3, 1, 0, dan negatif 4. Seperti biasa, kita simak ya, kita amati bersama posisinya pada garis bilangan. Baiklah, karena permintaannya dari yang nilainya terbesar, maka kita cari tahu bilangan mana yang menempati posisi paling kanan. Ayo, silahkan dilingkari. Tentukan mana bilangan yang berada di paling kanan dari deretan bilangan yang disediakan di bawah itu. Iya, betul sekali. 2. Berikutnya 1. Ya. Selanjutnya 0. Iya, betul sekali. Berikutnya negatif 3, kemudian negatif 4,
dan yang terakhir paling kecil negatif 5 ya. Jadi mengurutkan bilangan itu terbesar diurutkan dari yang nilainya terbesar dulu, dan yang terakhir menempati posisi terakhir adalah yang nilainya paling kecil. Setelah kita mempelajari cara mengurutkan bilangan, berikutnya kita akan belajar bagaimana membandingkan bilangan bulat. Misalnya ada perintah soal, tentukan tanda pembanding lebih besar lebih kecil di antara bilangan berikut. Nah, disediakan bilangannya negatif 5 dan 4. Kalian diminta untuk memberikan tanda lebih besar atau lebih kecil di antara kedua bilangan tersebut. Kita amati posisi pada garis bilangan. Nah, negatif 5 tempatnya di sini, kita lingkari dulu, dan 4 di situ. Otomatis negatif 5 nilainya lebih kecil daripada 4 ya, karena letaknya di kiri. Negatif 5 lebih kecil dari 4, berarti tanda pembanding yang 4 adalah tanda lebih kecil. Mudah kan? Kita coba lagi ya soal perbandingan yang ketiga. Tentukan tanda pembanding lebih besar lebih kecil di antara bilangan berikut. Disediakan bilangan 1 dan negatif 5. Kita amati pada garis bilangan, kita lingkari dulu posisi bilangan 1 di mana, negatif 5 di mana ya. Untuk menentukan lebih besar lebih kecil, kita hanya cukup membaca soalnya. 1 berada di kanan, negatif 5 berarti nilainya 1 lebih besar. Ini nilainya 1 lebih besar dari negatif 5. Mudah ini. Tahap selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih penyelesaian penjumlahan dan pengurangan bilangan berat. Contoh soalnya seperti itu. Negatif 2 ditambah 7 sama dengan berapa? 7 dikurangi 9 sama dengan berapa? 9 ditambah 8 dikurangi negatif 2 sama dengan berapa? Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk contoh soalnya ya. Namun kalian jangan khawatir apapun bentuknya. Yang namanya numerasi adalah logika yang bisa dipahami. Jadi kalian cukup banyak belajar dan berlatih, pasti bisa. Langsung saja, bagaimana cara membaca operasi hitung pada garis bilangan? Seperti itu. Notasi hitung garis bilangannya seperti itu. Jadi ada panah ke kiri, ada panah ke kanan. Ya, yang ke kiri bertanda negatif 2, yang ke kanan 7. Yang pertama kali kita amati adalah garis putus-putus yang dimulai dari 0. Itu akan menentukan bilangan pertama yang akan kita tulis pada operasi hitungnya ya. Berikutnya pada garis putus-putus di mana terletak hubungan antara garis kiri dan ke kanan, ataupun garis ke kiri semua tidak bisa, tergantung perintahnya pada soalnya ya. Jadi itu menentukan hubungan antar kedua garis itu, yang nanti garis putus-putus yang dilingkari merah itu akan menentukan tanda operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Kalau di situ kan jelas ya, garis keduanya yang garis panjang itu arahnya ke kanan, berarti itu penjumlahan, karena bahan bilangan positif nilainya bertambah besar alias ke arah kanan.
Yang terakhir nanti pada garis yang berada di bilangan 5 itu yang menentukan hasil. Oke, kita hitung dulu ke arah kanan ya. 1 2 3 4 5 6 7 ke arah kanan, berarti ditambah 7. Negatif 2 ditambah 7 sama dengan 5. Ini jawabannya. Seperti ini untuk operasi hitungnya. Nah, untuk operasi hitung yang lain ya, itu kita amati garis putus-putus yang ada di 0. Nah, garisnya ke arah mana? Ke arah kanan, berarti dengan positif ini. Ya jelas kan, itu 4. Kita lingkari, kita tuliskan 4. Setelah itu kita lihat garis kedua ke arah mana, ke kiri atau ke kanan? Ya ke kiri, benar sekali. Kalau ke kiri berarti tandanya kurang ya, operasi hitung pengurangan. Kurang berapa ini kita? Berapa langkah ke kiri? Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 langkah ke kiri. Berarti nanti kita tuliskan dulu ya, 4-nya dulu, dan yang terakhir nanti hasilnya di sini 2 ini. Kita tuliskan ya sekarang, 4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 2, atau yang paling mudah 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Berikutnya, untuk memudahkan kita menyelesaikan menentukan hasil dari operasi hitung bilangan bulat, kita perlu memahami bagaimana menyederhanakan bentuk operasi hitung yang biasa disediakan dalam berbagai soal. Contohnya ya, 4 ditambah negatif 6, tambah ya, tanda penjumlahan langsung berhubungan dengan tanda negatif. Lah ini kan agak membingungkan, bertambah berkurang. Jadi kita bisa menyederhanakan caranya seperti ini. Jadi jika lambang negatif berhubungan langsung dengan tanda penjumlahan, langsung saja diubah menjadi pengurangan positif, atau kita hilangkan saja tanda penjumlahannya. Jadi tanda penjumlahannya ini kita hilangkan saja ya, langsung kita tuliskan 4 kurangi 6 seperti contoh pada garis bilangan yang tadi. Nah, jangan seperti itu. Berikutnya ada bentuk yang lain, kita sederhanakan agar memudahkan kita untuk menghitung ya, menentukan hasilnya. Contohnya seperti ini nih bentuknya nih. 4 dikurangi negatif 6. Nah, ini kan ada tanda kurang, kemudian langsung tanpa dipisah angka ada tanda negatif. Ini bisa kita sederhanakan. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi jika lambang negatif berhubungan langsung dengan tanda pengurangan, langsung saja diubah menjadi penjumlahan bilangan positif ya. Itu yang saya lingkari ya, itu kan tanda kurang langsung berhubungan dengan tanda negatif, kita ubah menjadi seperti itu agar mudah untuk menghitungnya. Berikutnya
kita akan berlatih bagaimana menggambarkan operasi hitung pada garis bilangan dalam bentuk gambar. Misalnya soalnya ini. Nah, ini masih belum disederhanakan ya, kita sederhanakan dulu karena ada tambah kemudian diteruskan dengan tanda negatif. Kita sederhanakan dalam bentuknya seperti ini. Kita sediakan garis bilangannya, kita tentukan garis putus-putus dari 0. Kita lihat bilangan pertama yaitu bilangan 3. Kita tentukan arah panah dari 0 berarti ke arah kanan ya. Setelah itu selesai, kita buat garis putus lagi untuk menentukan arah panah yang kedua. Dikurangi 6, dikurangi berarti nilainya mengecil berarti panahnya harus ke arah kiri ya. Ke arah kiri berapa? 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita buat garisnya sampai di 3 ini ya. Itu kemudian kita beri garis putus terakhir ya, selesai. Seperti ini gambarnya. Jadi hasilnya berapa? Negatif 3. 3 dikurangi 6 sama. Mari kita coba lagi membuat gambar operasi hitung garis bilangan. Nah, itu soalnya sederhanakan dulu ya kalau kita menemukan soal seperti ini ya. Kita tentukan garis pertamanya tentu dari 0, bilangan pertamanya 3, itu 3 jadi ke arah kanan sampai bilangan 3, kemudian kita beri garis putus lagi untuk menentukan arah panah yang kedua. Kita baca operasi hitungnya ditambah 2, ditambah 2 berarti ditambah nilainya bertambah ke arah kanan 2 langkah. 1, 2. Kita beri tanda panah, kita beri garis putus hasilnya berapa, penunjuk hasilnya itu, dan hasilnya adalah ini. Ini seperti anak kelas 2 ini, kelas 1 sudah ditambah 2. Tapi sekarang kita akan belajar melogikakan operasi hitung penjumlahan dalam garis bilangan. Contohnya 3 ditambah 2 sama dengan 5, gambarnya seperti ini. Kita coba lagi dengan bentuk soal yang ketiga. Negatif 3 dikurangi negatif 6. Ada yang perlu disederhanakan? Tentu saja ya. Ada tanda pengurangan kemudian dilanjutkan pada negatif. Kita sederhanakan. Jadinya negatif 3 ditambah 6 sama dengan berapa? Kita buat gambarnya. Tentu saja dari 0 ke kiri atau ke kanan. Bilangan pertamanya negatif 3 ke kiri. Kita buat garis lagi untuk menentukan arah panah yang kedua, ditambah 6 berarti ke kanan 6 langkah. Setelah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita buat garis ke arah kanan mulai dari negatif 3 sampai 3. Nah seperti ini. Terakhir kita beri tanda putus sebagai penunjuk hasilnya dan selesai. Kalau kalian untuk gambar ya seperti itu ya. Hasilnya negatif 3 ditambah 6 sama dengan 3. Lagi negatif 3
dikurangi 2. Ini sudah sesuai ya, soalnya tidak perlu disederhanakan lagi, dibolak-balik tidak boleh. Karena apa? Ini pengurangan tidak boleh ditukar tempat. 0, bilangan pertamanya negatif 3 ya. Kemudian kita beri garis untuk menentukan arah panah yang kedua. Dikurangi 2, dikurangi berarti nilainya berkurang. Kalau berkurang ke arah kiri. 2. Oke, kita kasih garis tanda panah. Garis hasilnya itu, dan bisa diketahui hasilnya negatif 5. Di negatif 3 dikurangi 2 sama dengan itu. Anak-anak cukup mudah sebenarnya, yang penting kalian harus berlatih. Selanjutnya kita akan berlatih menyelesaikan masalah, menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Misalnya ada soal 35 dikurangi 46 sama dengan berapa. Kalau dulu kalian pengurangannya kan bilangan yang pengurang selalu lebih kecil dari bilangan yang pertama. Karena kita mempelajari bilangan bulat, maka bisa terjadi seperti ini. Terus kita lingkari adalah ya, jika terjadi bilangan pengurangnya lebih besar, kita lingkari saja. Apa tujuannya? Ini nanti akan menentukan hasilnya itu negatif atau positif. Jika kalian amati, di situ bilangan pengurangnya lebih besar daripada bilangan yang pertama ya, jadi tandanya negatif ya. Jika bilangan pengurangnya lebih besar, maka tandanya negatif. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya kita kurangi saja bilangan yang besar dan yang kecil. 46 dikurangi 35 berapa? Ya, hasilnya 35 dikurangi 46 sama dengan negatif ya. Mudah kan? Tapi negatif 35 ditambah 46. Wah, angkanya kok sama tapi bolak-balik saja Pak. Iya, kan hanya untuk latihan ya. Ini ada cara khusus ini seperti ini ya, cuma ya selalu lingkari bilangan yang ada tanda negatif atau pengurangannya. Jika dia berada di depan dan penjumlahan, maka pindah saja. Jadi boleh dilakukan pertukaran tempat jika pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian, itu boleh ya. Jika kalian menemukan soal penjumlahan atau perkalian, kalian boleh melakukan tukar tempat. Tapi pertukaran tempat ini tidak boleh dilakukan pada operasi hitung pengurangan dan pembagian. Kita lanjutkan ya bentuknya setelah ditukar tempat. Nah, seperti itu. 46 operasi hitungnya pertama kali kan penjumlahan ya, sama kita tuliskan dulu ditambah ya, tidak mengubah, hitungnya tetap penjumlahan, hanya saja bilangannya bertukar tempat. Ini 35 diletakkan di belakang. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini kan enak, tinggal menyederhanakan tandanya. Nih, sederhanakan dulu menjadi dihilangkan tanda tambahnya dihilangkan. Nah, 46 dikurangi 35 kan wajar, tidak aneh ya kan. 46 dikurangi 35 wajar, bilangan 35 lebih kecil dari 46, kita langsung dicari hasil. Nah, masih belum puas, kita coba lagi contoh soal yang lain. Negatif 35 dikurangi 46. Nah, sama
kita harus selalu melingkari ya. Kalau kalian sudah mahir, kalian tidak perlu sebenarnya melingkari soal-soal seperti ini. Jika kalian menemukan model seperti ini, negatif 35 dikurangi 46 ya, sudah kita lingkari 3, artinya negatif bertemu negatif lagi, otomatis hasilnya pasti negatif. Lalu bagaimana ini Pak, dikurangi atau bagaimana? Langsung tambahkan saja. Jadi logikanya kan 35 kiri, kemudian ke kiri lagi 46 langkah, kan begitu. Jadi tinggal dijumlahkan saja angkanya, 35 tambah 46 coba lagi ya. Wah, kalau ini sederhanakan dulu ini buat Anda itu kan, buat Anda tuh sederhanakan. Jika pengurangan bertemu langsung dengan tanda negatif tanpa terpisah angka, langsung kita ganti tanda pembagian. 35 ditambah 40 80. Tunggu, kita lanjutkan lagi. Sekarang urusannya perkalian dan pembagian. Wah, penjumlahan dan pengurangan saja belum mahir, bisa perkalian pembagian Pak. Tuh, ini lebih mudah ini. Dan toh kalian nanti bisa mengulang-ulang terus toh di YouTube-nya kan bisa mengulang-ulang terus materinya, pasti bisa lah. Kalau tidak percaya coba nanti. Ini lebih mudah jika perkalian atau pembagian melibatkan bilangan negatif ya. Jika suatu operasi hitung perkalian atau pembagian di mana melibatkan bilangan negatif, maka hanya akan ada satu bilangan yang positif. Mau tahu? Contoh 35 dikali negatif 2, hanya ada satu bilangan positif pada operasi hitung itu. Paling garis ini positif. Nah, itu kan positif, bilangan 35 nya positif, hasilnya ya pasti negatif. Jadi sama, cara menghitung perkaliannya sama, 35 langsung dikalikan 2 gitu. Yang penting syaratnya jika perkalian atau pembagian melibatkan bilangan negatif, maka hanya akan ada satu bilangan yang positif. Kita balik untuk bagian ya. Nah, negatif 70 dibagi negatif 2, apakah bilangan positifnya? Tidak ada, berarti hasilnya nanti bilangan positif. 70 dibagi 2, 35. Ya, gampang toh, mudah. Coba lagi. Negatif 32 kali 11, sudah ada bilangan positifnya yaitu 11 itu, hasilnya pasti negatif. 32 kali 11 300 negatif. Lagi dibalik sekarang, negatif 352 dibagi 11, yang positifnya sudah ada, berarti hasilnya nanti juga pasti negatif. Udah kan, kalau percaya dibilang mudah kok. Sekarang coba selesaikan soal ini. Yang kedua. Nomor 1, 34 ditambah negatif 7 berapa? Yang kedua, 32 dikurangi berapa sama dengan negatif 3. Nah, nomor 2 ini agak berpikir nanti kamu ya. Kemudian
Yang ketiga, perkalian. Mudah ini. 4 pembagian mudah juga, silahkan kerjakan sendiri ya. Nah, selesai anak-anak. Jadi pada tentang penyelesaian bilangan bulat pada soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mencoba, selesaikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.